nih. Kali ini TRMBL akan menceritakan seluruh alur film yang berkaitan dengan Serabi Jepang. Film yang akan dibahas kali ini adalah Menculik Miyabi. Film yang sempat menghebohkan dunia perbokep Indonesia, tayang di tahun 2010. Seperti apa keseruan menculik apem Jepang? Tanpa spoiler, langsung saja tuang kopi, nyebat biar nikmat, nyamankan selangkangan Anda. Kalau sudah, berikut adalah Menculik Miyabi. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang wanita Jepang bernama Maria, atau biasa kita kenal sebagai Miyabi. Ia berprofesi sebagai bintang iklan terkenal di Jepang. Terlihat Maria sedang bersiap-siap untuk berangkat ke kantor. Sesampainya di kantor, Maria ditunjuk untuk memberikan hadiah pemenang kuis langsung ke Jakarta. Ya sekalian holiday. Maria pun pulang berkemas-kemas untuk keberangkatannya ke Jakarta. Tetapi saat akan berangkat, paspor Maria terjatuh di atas meja. Ia pun tersadar paspornya tidak ada saat akan ke bandara. Scene berpindah di kota Jakarta, tepatnya di sebuah kampus. Kita akan dikenalkan oleh 3 cowok mesum yang sedang mengikuti kegiatan belajar. Mereka bernama Aan, Kevin, dan Bimo. Saking ngefansnya sama Miyabi, sampai-sampai mereka membayangkan dosennya itu adalah Miyabi yang padahal Nih. Setelah mata kuliah selesai, Kevin mencoba menghampiri wanita yang ia sukai. Sekaligus ia adalah wanita terginuk-ginuk di kampus. Dia bernama Jessica. Sayangnya Jessica sudah mempunyai pacar, yaitu Mike, teman sekelas Kevin. Hey Jessica baby. Di saat Aan, Kevin, dan Bimo akan pulang, mereka dikejutkan dengan Mike yang telah merusak mobil Kevin. Karena Mike tahu jika Kevin sering meneropong pacarnya itu. Lo di kampus mata lo ngeliatin Jessica terus, hah? Singkat cerita, sampailah mereka bertiga di rumah Kevin. Terlihat banyak poster-poster Maria Ozawa di kamarnya. Di saat si Bimo sedang nyetalking akun sosial medianya Maria, ia melihat status Maria tentang keberangkatannya ke Jakarta. Mendengar kabar itu, mereka bertiga sangat bersemangat untuk melihat Maria, artis box yang diidolakannya. Udah gak sabar. Keesokan harinya mereka bertiga pergi ke bandara untuk menyambut kedatangan Maria. Tetapi karena banyak orang yang menyambutnya, terpaksa mereka menerobos dan menculik si Miyabi. Di dalam mobil, Bimo menyadari kalau yang mereka culik bukanlah Miyabi. Kayaknya ini bukan Miyabi nih. Hah? Akhirnya mereka membawa wanita itu ke kedutaan Jepang. Setelah diperiksa, memang benar wanita itu bukanlah Miyabi, melainkan Miyabi. Ia berasal dari Cina yang hendak liburan ke Jakarta. I am Miyabi. Karena merasa bersalah, mereka pun mengantarkan Miyabi ke kedutaan Cina. Tapi sayang saat sampai di sana, paspor miliknya hilang. Karena bikin paspor baru butuh waktu 3 hari, akhirnya Miyabi pun memutuskan tinggal di rumah Kevin. Mantap. Scene berpindah di Jepang, diperlihatkan Maria yang gagal berangkat ke Jakarta
dikarenakan paspornya tertinggal, sehingga ia ketinggalan pesawat. Terpaksa Maria harus menunggu 2 hari untuk berangkat ke Jakarta. Kembali ke Kevin yang terlihat panik karena Jessica datang ke rumahnya. Dengan cepat Kevin langsung membereskan poster-poster Miyabi di kamarnya. Maksud kedatangan Jessica yaitu untuk mengundang Kevin di acara pestanya yang diadakan besok. Dan Jessica juga mengajak Kevin nonton bioskop nanti malam. Tanpa banyak mikir, Kevin langsung mengiyakan ajakan Jessica. Mau ikut aku sama Iren nonton nggak di bioskop? Aku ada waktu banget, ada banget. Santai. Singkat cerita, malamnya Kevin dan Jessica tengah asik menonton di bioskop. Karena di sini momennya sangat pas, Kevin langsung menembak Jessica, tapi anehnya pakai bahasa Jepang. Aku no kanojo ninate. Tentu Jessica pun tidak tahu apa yang dikatakan Kevin. Itu iklannya lucu. Tak berselang lama datang Bimo dan Miao. Entah kenapa tiba-tiba Miao memeluk Kevin di hadapan Jessica. Jessica yang mulai menyukai Kevin pun cemburu dan pergi meninggalkan mereka. Jess, aku bisa jelasin Jess. Keesokan harinya Kevin pergi ke rumah Jessica untuk meminta maaf dan menjelaskan soal kesalahpahaman tadi malam. Tetapi tiba-tiba Meg datang dan mengusir Kevin. Sebelum itu Meg menyuruh Kevin untuk membawa wanita cantik ke pestanya Jessica nanti malam. Lu bawa tuh cewek cantik yang lu bangga banget. Malamnya Bimo dan Aan sudah bersiap-siap, namun tidak dengan Kevin yang sepertinya tidak ingin pergi ke pesta. Tapi tanpa disengaja, Aan menjatuhkan paspor milik Miao. Sekarang Kevin tahu kalau Aan lah yang menyembunyikan paspor milik Miao. Selama ini paspornya Miyabi yang kita cari ada di lo. Kevin yang kecewa kepada Aan pun pergi menemui Miao untuk mengembalikan paspornya. Paspor? My paspor! Akhirnya Aan memutuskan pergi ke pesta sendirian. Tetapi sesampainya di sana, Aan malah dikerjain Meg dengan menyuruhnya minum ciu sampai teler. Jessica yang melihat itu langsung memarahi Meg, tapi Meg malah mendorong Jessica hingga nyungsep. Tak lama datang Kevin dan Bimo untuk menjemput Aan. Melihat tingkah Meg yang sudah keterlaluan, Kevin dan Bimo langsung menghajar Meg dan temannya. Bukannya kapok, Meg malah merasa Kevin kalah taruhan karena tidak bisa membawa cewek ginuk-ginuk ke pesta. Karena malam ini lu nggak bisa datang dengan membawa cewek cantik. Tapi tak disangka, Miyabi datang bersama teman-temannya, sehingga Kevin pun menang taruhan dan pesta pun kembali berjalan dengan meriah. Setelah pesta selesai, Kevin memberitahu tujuannya datang ke sini, yaitu untuk meminta maaf dan menjelaskan siapa itu Miyabi kepada Jessica. Di sini Jessica sudah memaafkan Kevin dan sudah mengetahui siapa itu Miyabi. Jessica pun mengajak Kevin untuk kembali menonton film yang tertunda. Ini film yang ditonton kemarin belum selesai ya? Barulah Kevin dan Aan bermaafan. Keesokan harinya Kevin dan Jessica kembali menonton film. Lalu Jessica berkata kepada Kevin, Anato no kanojo ni naritai desu. dan Kevin pun menjawab, Mau jadi pacar kamu. Seketika Jessica pun mencium Kevin dan mereka resmi berpacaran. Beberapa minggu kemudian Kevin, Aan, dan Bimo tengah nyantai di apartemen Bimo. Seketika itu datang wanita untuk memberikan surat. Ternyata itu adalah Miyabi yang asli. Namun Bimo tak menyadari kalau itu Miyabi. Saat Bimo masuk, dia baru menyadari kalau tadi adalah Maria Ozawa. Ya kan hilang. Sedangkan Aan dan Kevin membuka surat itu dan mereka mendapat undangan untuk bertemu Miyabi. Dan film pun Miyabi tamat.